Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Tepatnya di hari ke-12. Yaitu di makam Maghfirah. Oleh karena itu, jangan henti-hentinya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyak. Nabi telah mengatakan Ramadanu awalahu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan suci Ramadan awalnya 10, dari 1 sampai ke 10, yaitu rahmat, kasih sayangnya Allah diturunkan, diberikan kepada umat Islam. Sungguh berbahagialah kita semua umat Islam yang melaksanakan puasa dari 1 sampai ke 10, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 10 sampai ke 20 disebut makam Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan lengah, jangan malas. 10 sampai ke 20 ini memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ketahuilah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, bila kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti maha mengampuninya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Sedangkan 10 sampai 30 disebut itqum minan nar, pembebasannya Allah dari api neraka. Maka oleh karena itu, jangan henti-hentinya kita beribadat, sholat tarawih, baca Quran, berzikir, istighfar, demi mengharapkan semoga kita dibebaskan oleh Allah SWT dari api neraka. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Apalagi dalam satu riwayat, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di akhir 20 sampai 30 adalah berpotensi turunnya Lailatul Qadar, yang barang siapa beribadat semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Alangkah bahagianya di dalam 20 sampai 30 kita itikaf di dalam masjid dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat mengenai juga bulan suci Ramadan, ada 3 golongan manusia, di mana saja berada, dia selalu mendapatkan kerugian. Pertama, yaitu di saat disebut nama Nabi Muhammad, mereka tidak mau berselawat, enggan, diam. Ini adalah golongan-golongan yang dapat kerugian dan kehinaan. Mengapa harus berselawat? Kau tahulah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW banyak menerangkan hadisnya tentang kelebihan, yaitu mengenai selawat atas Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di antaranya, ingin selamat dunia akhirat, yakni husnul khotimah, perbanyaklah baca selawat.
ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga, berbanyak-banyaklah baca selawat. Ingin dimudahkan rezeki, dinaikkan derajatnya, berbanyak-banyaklah baca selawat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kelompok yang kedua yang mendapat kehinaan, kerugian di dunia apalagi di akhirat, yaitu seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu keduanya sehari, sebulan, setahun, 2 tahun selalu bersamanya, tapi mereka kelompok yang kedua ini tidak sempat silaturahmi, tidak sempat menyantuni, tidak sempat membantu, hingga kedua orang tuanya meninggal kedua-duanya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah rela bila kedua orang tua rela kepada kita. Begitu juga Allah murka apabila kedua orang tua kita murka kepada kita. Maka oleh karena itu, barangkali hari ini, saat ini, kita masih mendapati kedua orang tua atau salah satunya. Berbaktilah, santunilah, tolonglah, bantulah, senangkanlah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga yang mendapat kehinaan dan kerugian, yaitu seseorang sehat walafiat, ada kesempatan di bulan suci Ramadan, tetapi mereka ini tidak puasa, tidak tarawih, sibuk mencari harta benda pagi, siang, malam, sehingga Ramadan telah berlalu, 30 hari telah selesai, kita tidak dapat ampunan dari Allah SWT. Yang bulan suci Ramadan adalah penuh keampunan, tapi kita sia-siakan. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin, di bulan suci Ramadan ini, mari kita isi dengan berbagai kegiatan ibadat. Membaca Al-Quran, berselawat, beristighfar, bertasbih, apalagi tahajud di bulan suci Ramadan. Sebelum Ramadan meninggalkan kita. Apabila Ramadan telah hilang, Ramadan telah pulang, jangankan manusia, malaikat-malaikat, langit bumi menangis karena perginya, berangkatnya bulan suci Ramadan. Mereka malaikat, mereka bumi, mereka langit semua menangis, apalagi kita manusia yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah, yang selalu doa kita diterima, amal kita diterima, doa kita didengar oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi beasiswa dan kuliah gratis di STAI Darul Hikmah. Telepon atau WhatsApp ke nomor yang tertera di sini.